Elsa ada kok. Jadi Elsa apa aku ini? Materi Selanjutnya akan dibacakan oleh Ardi Nurhanafi. Kepada Ardi, saya persilahkan. merakit ulang ukhuwah Islamiyah yang hampir hilang. Dua pernyataan Nabi Muhammad yang menggambarkan persaudaraan yang Islami. Yang pertama yaitu persaudaraan Islam itu mengisyaratkan wujud tertentu yang dipersonifikasikan ke dalam sosok jasad yang utuh, yang apabila salah satu dari anggota badan itu sakit, maka anggota lainnya pun turut merasakan sakit. Kedua, persaudaraan Islam itu juga mengilustrasikan wujud bangunan yang kuat yang antara masing-masing unsur dalam pembangunan tersebut saling memberikan fungsi untuk memperkuat dan memperkokoh. Ukhuwah atau persaudaraan Islam bukan saja mencirikan kualitas ketaatan seseorang terhadap ajaran Allah dan Rasul-Nya, tetapi juga sekaligus merupakan salah satu kekuatan perekat sosial untuk memperkokoh kebersamaan. Fenomena kebersamaan ini dalam banyak hal dapat memberikan inspirasi solidaritas sehingga tidak ada lagi jurang yang memisahkan silaturahmi di antara umat Islam sebagai makhluk sosial yang dianugerahi kesempurnaan. Meskipun demikian, dalam perjalanan sejarahnya, bangunan kebersamaan ini seringkali tergantung oleh godaan-godaan penting yang dapat merusak keutuhan komunikasi dan bahkan mengundang sikap dan perilaku yang saling berseberangan. Karena itu, semangat ukhuwah ini secara sederhana dapat terlihat dari ada atau tidaknya sikap saling memahami, membutuhkan interaksi dan komunikasi. Ukhuwah Islamiyah sendiri menunjukkan jalan yang dapat ditempuh untuk membangun komunikasi di satu sisi, dan di sisi lain ia juga memberikan semangat baru untuk sekaligus melaksanakan ajaran sesuai dengan petunjuk Al-Quran serta teladan dari para nabi dan rasul-Nya. Sekurang-kurangnya ada dua pernyataan Nabi Muhammad SAW yang menggambarkan persaudaraan Islam, yaitu yang telah saya bacakan tadi, yaitu persaudaraan Islam mengisyaratkan wujud tertentu yang dipersonifikasikan ke dalam sosok jasad yang utuh, yang apabila salah satu dari anggota badan sakit, maka anggota lainnya pun turut melaksanakan sakit. Kedua, persaudaraan Islam itu juga mengilustrasikan wujud bangunan yang kuat yang antara masing-masing unsur bangunan tersebut saling memberikan fungsi untuk memperkuat dan memperkokoh. Ilustrasi pertama menunjukkan pentingnya unsur solidaritas dan kepedulian dalam upaya merakit bangunan ukhuwah menurut pandangan Islam, sebab Islam menetapkan setiap individu dalam posisi yang sama, masing-masing memiliki kelebihan lengkap dengan segala kekurangannya. Sehingga untuk menciptakan wujud utuh diperlukan kebersamaan untuk dapat saling melengkapi. Sedangkan ilustrasi berikut menunjukkan adalah adanya faktor Quran innama al mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Meskipun kesan bahwa orang mukmin itu memang masih mestinya bersaudara, sehingga jika sewaktu-waktu ditemukan kenyataan yang tidak bersaudara dan adanya usaha-usaha untuk merusak persaudaraan dan bahkan mungkin adanya suasana yang membuat orang enggan bersaudara, maka ia bukan lagi seorang mukmin, sebab penggunaan kata innama dalam bahasa Arab menunjukkan pada pengertian hanya saja.
Tuntunan normatif seperti tertuang dalam Al-Quran di atas memang seringkali tidak ditunjukkan kenyataan yang diinginkan. Kesenjangan ini terjadi antara lain sebagai akibat dari semakin memudarnya penghayatan terhadap pesan-pesan Tuhan khususnya. Pesan-pesan Tuhan khususnya berkaitan dengan tuntunan membuat persaudaraan. Bahkan lebih celaka lagi apabila umat mulai mulai berani memelihara penyakit ambivalensi sikap antara pengetahuan yang memadai tentang Al-Quran satu sisi dengan cenderung menolak pesan-pesan terkandung di dalam sisi lain, hanya karena terdesak tuntunan pragmatis khususnya menyangkut kepentingan sosial, politik, ataupun ekonomi. Karena itu, bukan hal yang mustahil jika seorang pemuka agama sekalipun rela meruntuhkan tatanan ukhuwah hanya karena pertimbangan kepentingan primordial. Karena tarik-menarik antara berbagai kepentingan itulah sejarah umat Islam saling diwarnai sejumlah prestasi yang cukup membanggakan jika diwarnai oleh sejumlah konflik yang tidak kurang memprihatinkan. Nilai-nilai ukhuwah tidak lagi menjadi dasar dan melakukan interaksi sosial dalam membangun masyarakat tempat hidup sehari-hari. Konflik yang bersumber pada masalah-masalah yang tidak prinsip menurut ajaran dapat membongkar bangunan bersama dan seluruh tatanan kehidupan. Perbedaan interpretasi tentang imam pada akhir periode kepemimpinan sahabat misalnya telah berakibat pada runtuhnya kebesaran peradaban Islam yang telah lama dirintis bersama, lalu sejarah itu pun berlanjut seolah ada keharusan suatu generasi untuk mewarisi tradisi konflik yang mewarnai generasi sebelumnya. Akhirnya, nuansa pada masa-masa berikut hampir selalu diwarnai oleh politik balas dendam yang tidak ada ujungnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Berhenti dulu ngerekodnya. Saya akan melanjutkannya lagi. Al-Quran memang memberikan peluang kepada umat manusia untuk bersilang pendapat dan berbeda pendirian. Tetapi Al-Quran sendiri sangat mengutuk percekcokan dan pertengkaran. Interpretasi terhadap ayat-ayat yang mujmal atau umum, pemaknaan tersebut keterkaitan sesuatu ayat dengan asbabun nuzul atau suatu hadis dengan asbab urutnya. Seringkali melahirkan adanya sejumlah perbedaan. Seringkali melahirkan adanya sejumlah perbedaan lebih-lebih jika perbedaan itu telah memasuki wilayah ijtihadiyah. Dalil-dalil zanni yang biasanya menjadi rujukan beramal memang memiliki potensi untuk melahirkan perbedaan, tetapi perbedaan itu sendiri seharusnya dapat melahirkan hikmah baik dan dalam bentuk kompetisi positif, mempertajam daya kritis maupun dalam membangun semangat ilmu. Sayangnya dalam kenyataannya perbedaan ini justru seringkali melahirkan hancurnya nilai-nilai ukhuwah hanya karena ketidaksiapan untuk memahami cara berpikir yang lain atau karena keengganan menerima perbedaan sebagai buah egoisme yang sangat tidak sehat. Dan yang lebih celaka lagi apabila potensi konflik itu dipengaruhi variabel politik dan ekonomi seperti yang saat ini tengah dialami oleh bangsa kita yang semakin lemah. Ikatan agama
telah pudar oleh kepentingan kekuasaan. Kehangatan persaudaraan pun semakin menipis karena desakan-desakan materialisme ataupun kepentingan proda pro primadonalisme, primordialisme. Perbedaan paham politik sangat potensial untuk melahirkan suatu ketidakakraban yang cenderung membawa kepada suasana batin yang tidak menunjang tegaknya ukhuwah. Demikian juga perbedaan tingkat kekayaan sering melahirkan kecemburuan yang juga potensial untuk mengandung suasana batin yang tidak menunjang tegaknya ukhuwah. Ukhuwah kini telah menjadi barang antik yang sulit dinikmati secara bebas dan terbuka. Karena itu, ukhuwah memang hanya akan dapat terwujud apabila masyarakat sudah mampu memiliki dan terbuka untuk melakukan tausiah. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Slide selanjutnya. Baik, materi Islam dan kepedulian sosial akan saya bacakan sendiri. Rasulullah bersabda, belum beriman seseorang itu sebelum ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Hadis ini sahih dan cukup populer di kalangan kaum muslimin umum sekalipun. Yang substansi pada hadis ini adalah mengaitkan iman dengan masalah sikap hati dalam hal ini mencintai orang lain selain dirinya. Mencintai orang itu pun ditentukan bobotnya oleh Rasulullah, yaitu sama dengan mencintai diri sendiri. Rasanya ini sangat berat dan sulit dilaksanakan. Namun jika iman itu benar-benar ada dan hidup dalam jiwa, maka yang berat dan sulit itu pun sangat bisa terrealisir. Konsep kepedulian sosial dalam Islam sungguh cukup jelas dan tegas. Bila diperhatikan dengan sesama, dengan sangat mudah ditemui, dan untuk saya mengatakan bahwa masalah kepedulian sosial dalam Islam terdapat dalam bidang akidah dan keimanan. Tertuang jelas dalam syariah serta jadi tolak ukur dalam akhlak seorang mukmin. Begitu juga Allah menghargai mereka yang melaksanakan amal sosial dalam konteks kepedulian sosial tersebut, sebagaimana juga Allah mengecam mereka yang tidak mempunyai rasa kepedulian sosial. Dari dimensi akidah dan keimanan, iman kepada Allah merupakan rukun utama dan pertama dalam Islam. Bagaimana implikasi kepada Allah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Salah satunya berkaitan dengan kepedulian sosial antara lain misalnya surah Al-Anfal ayat 2-5. Yang artinya sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan kepadanya bertambah keimanannya. Dan mereka bertawakal kepadanya, mereka yang melaksanakan sholat dan menafkahkan sebagian harta yang diberikan kepada mereka. Jadi, menafkahkan sebagian harta pada ayat kelima untuk orang lain termasuk indikasi atau ukuran bagi keimanan seseorang dalam kehidupan ini. Hadis-hadis yang menekankan hal ini cukup banyak antara lain siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamu atau tetangga. Dalam Islam, para pemberontak negara harus diperangi sampai habis total dan tuntas. Termasuk di sini adalah mereka yang tak mau membayar zakat. Artinya tidak mau membayar zakat merupakan kesalahan besar di mata hukum Islam. Islam juga mewajibkan amar ma'ruf, nahi mungkar yang kesemuanya terkait dengan hukum dan segala konsekuensinya. Orang yang tidak memberi makan fakir miskin dapat terjerat vonis pendusta agama. Yang kedua, dimensi akhlak. Dalam Islam, seseorang dianggap mulia jika ia memelihara anak yatim. Orang yang paling disenangi Allah adalah orang yang paling dermawan. Orang-orang yang berinfak atau bersedekah diberi ganjaran pahala sampai 70 kali lipat. Dalam hadis Rasulullah disebutkan bahwa Allah akan selalu membantu hambanya selama hamba tersebut membantu saudaranya. Pada hadis lain Rasulullah menyebutkan bahwa bakil itu sifat tercela dan pemboros itu adalah kawan-kawan setan. Jika dibahas secara terinci tentang kepedulian Islam terhadap masalah sosial, maka kita akan menemukan bahwa amal ibadah secara umum lebih banyak berurusan dengan hablum minan nas ketimbang hablum minallah. Cuma kesemuanya itu harus dikunci dengan prinsip utama. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan saya sebagai moderator, jika ada salah kata dalam memimpin jalannya diskusi pada
pagi hari ini. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.